Lumen nomor 11.707, 24 Agustus 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 48 dan 49. Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Gereja Katolik di seluruh dunia memperingati pesta Santo Bartolomeus. Santo Bartolomeus merupakan salah satu dari 12 Rasul Yesus. Dalam Injil Yohanes yang kita dengar hari ini, sebenarnya tidak ada nama Bartolomeus. Yang ada adalah nama Natanael. Sementara di dalam Injil Sinoptik, yakni Matius, Markus, dan Lukas, tidak terdapat nama Natanael. Ketiga Injil itu justru memunculkan nama Bartolomeus. Namun, oleh Gereja Katolik dan sesuai dengan penelitian atau studi yang dilakukan para ahli kitab suci, nama Natanael yang hanya muncul dalam Injil Yohanes diyakini sebagai Bartolomeus, Rasul Yesus. Dengan kata lain, nama Natanael sama dengan Bartolomeus. Dan sebagai salah satu Rasul Yesus, Natanael atau Bartolomeus memiliki keistimewaan. Dari 12 Rasul, Bartolomeuslah satu-satunya Rasul yang dipuji oleh Yesus karena ketulusannya. Pada waktu Rasul Filipus membawa Bartolomeus kepada Yesus, tanpa sungkan Yesus menyebut Bartolomeus sebagai orang Israel yang sejati. Bartolomeus tidak memiliki sifat palsu atau pura-pura.
Saudara-saudari terkasih, pujian yang disampaikan oleh Yesus terhadap Rasul Bartolomeus tentu membuat Bartolomeus terkejut. Sebab Bartolomeus sendiri belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, menjadi sebuah pertanyaan besar dalam diri Bartolomeus. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengenal dirinya? Bagaimana Yesus bisa mengetahui kalau Bartolomeus sebagai orang Israel yang sejati, yang tidak memiliki kepalsuan atau kepura-puraan dalam dirinya? Namun, justru hal inilah yang menjadi awal dari perubahan besar yang dialami oleh Rasul Bartolomeus. Sebab sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Bartolomeus sempat ragu-ragu, atau lebih tepat malahan merendahkan Yesus. Pada waktu Filipus mau memperkenalkan Yesus kepada Bartolomeus atau Nathanael, Nathanael justru bertanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Inilah pertanyaan dari Rasul Nathanael yang berisi sindiran sekaligus merendahkan asal-usul Yesus sebagai orang Nazaret. Dengan berkata demikian, Nathanael juga telah menempatkan diri lebih baik dari Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita semua mengetahui bahwa pada akhirnya Bartolomeus berubah secara drastis dan luar biasa. Jikalau sebelumnya Bartolomeus merendahkan Yesus, tetapi sesudah Bartolomeus bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, Bartolomeus dengan lantang mengatakan bahwa Yesus adalah Rabi, Anak Allah, Raja orang Israel. Pengakuan bahwa Yesus Rabi atau Guru dan sebagai anak Allah artinya pribadi yang datang dari Allah dan Yesus sebagai Raja orang Israel menunjukkan bahwa Bartolomeus telah menerima dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah yang telah lama dinantikan oleh orang-orang Israel. Bartolomeus tidak lagi memandang rendah kepada Yesus, sebab ternyata Yesus bukanlah manusia yang biasa. Yesus bahkan mengetahui siapakah Bartolomeus yang sesungguhnya. Dan inilah kunci atau awal dari perubahan sikap dan kehidupan Bartolomeus. Bahkan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Bartolomeus akan melihat hal-hal yang lebih besar. Yesus juga berkata kepada Bartolomeus bahwa dia akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Yesus, Anak Manusia. Perkataan Tuhan Yesus yang terakhir ini menegaskan bahwa malaikat Allah pun tanduk dan patuh kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, pertemuan antara manusia dengan Yesus membawa perubahan ke arah yang baik. Seperti yang kita lihat, ada perubahan besar dalam diri Rasul Bartolomeus. Bartolomeus yang awalnya merendahkan Yesus berubah menjadi orang yang mau menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tidak heran kalau Bartolomeus pada akhirnya memutuskan untuk menjadi Rasul Yesus. Oleh karena itu, kita pun dapat belajar dari Bartolomeus untuk mau membuka hati kita
kepada Tuhan Yesus dengan membuka hati kita dapat melihat kelemahan dan kekurangan kita. Banyak umat Kristen dan Katolik yang hidupnya biasa-biasa saja. Ada orang Kristiani yang hidupnya sama saja saat mereka belum dibaptis dan saat mereka sudah dibaptis. Padahal kalau mau jujur, setiap hari Minggu kita berjumpa dengan Yesus lewat sakramen Ekaristi. Saat perayaan Ekaristi, kita menerima hosti, tubuh Yesus. Dan inilah kesempatan paling indah dan paling langka di mana kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Sama seperti dulu yang dialami Bartolomeus. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus telah membawa perubahan ke arah yang baik seperti yang dilakukan Bartolomeus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memuji Bartolomeus sebagai orang Israel sejati. Namun, pujian yang Engkau berikan tak membuat Bartolomeus sombong. Sebaliknya, Bartolomeus bertobat dengan menyerahkan diri menjadi rasul-Mu. Berilah kami rahmat-Mu agar membuka hati dan bertobat. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.